Kisah nyata horor pesugihan penjual lontong balap di Surabaya, tumbal koin kuno di ritual aneh sang pemilik. Di tengah keramaian Surabaya, di sebuah kompleks ruko yang dipenuhi suara tawar-menawar dan aroma makanan yang menggoda, terdapat sebuah warung lontong balap milik Pak Yono. Warung ini bukan hanya sekadar tempat makan, ia telah menjadi tempat berkumpul bagi para pecinta kuliner dan orang-orang yang mencari kehangatan dalam suasana sederhana. Disinilah Bapak Sugun, seorang satpam berusia parubaya, menjalani hari-harinya. Bapak Sugun, dengan postur tubuh yang tegap dan wajah yang lelah, menjaga keamanan warung dan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan seragam satpam yang telah usang, dengan tanda pengenal yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari komunitas ini. Meskipun gaji yang diterimanya tidak sebanding dengan kerja kerasnya, Sugun merasa bangga bisa melindungi tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di balik senyumnya, ada rasa kekhawatiran yang terus mengganggu pikirannya. Keluarganya membutuhkan lebih banyak, dan ia merasa terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Suatu malam, saat Sugun menutup warung setelah pelanggan terakhir pergi, ia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sekumpulan koin kuno berkilau di bawah cahaya lampu yang redup. Koin-koin itu tampak berbeda dari uang koin biasa, mereka memiliki ukiran yang rumit dan tampak sangat tua. Rasa ingin tahu membangkitkan semangat Sugun untuk memungutnya, tetapi ia juga merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, koin-koin itu muncul di tempat yang sama. Sugun mulai memperhatikan, tidak hanya kehadiran koin, tetapi juga perubahan perilaku Pak Yono. Pada malam-malam tertentu, ia melihat pemilik warung itu melakukan ritual aneh. Dengan hati-hati, Sugun memperhatikan dari jarak jauh. Pak Yono mengambil koin-koin tersebut dan mencelupkannya ke dalam kuah lontong sambil mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Sugun merasa ada aura misterius yang mengelilingi ritual itu, dan rasa takut mulai merayapi hatinya. Malam itu, setelah menyaksikan ritual tersebut, Sugun tidak bisa tidur. Pikiran tentang koin-koin kuno dan apa yang Pak Yono lakukan terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apakah koin-koin itu memiliki makna khusus? Dan mengapa Pak Yono melakukan hal semacam itu? Keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang ritual pesugihan yang mungkin terjadi di warung itu semakin menguat. Sugun merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutannya. Hari-hari berlalu, dan Sugun semakin terobsesi dengan koin-koin tersebut. Ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, membaca buku-buku tua, dan berbincang dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang tradisi lokal. Dalam pencariannya, ia mendengar cerita tentang pesugihan, praktik yang melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Daya tarik kekayaan yang cepat mulai menggoda Sugun, dan ia merasakan konflik batin yang semakin dalam. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa setiap langkah menuju pesugihan memiliki risiko yang sangat besar. Bulan-bulan berlalu, dan kesulitan finansial semakin menghimpit. Sugun merasa terdesak oleh utang dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ia melihat teman-temannya yang lebih beruntung, hidup dalam kemewahan, dan semakin merasa iri. Rasa putus asa menyelimuti dirinya, dan ia mulai mempertimbangkan untuk terlibat dalam praktik yang dilakukan oleh Pak Yono. Malam itu, saat ia kembali dari warung, Sugun menemukan koin lagi di depan pintu rumahnya. Koin itu berkilau di bawah cahaya bulan, seolah-olah memanggilnya. Dalam hati, ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan keputusan yang penuh keraguan, Sugun tahu bahwa ia harus mengungkap misteri di balik koin-koin ini, meskipun ia harus membayar harga yang mungkin lebih dari yang bisa ia bayangkan. Kisah ini dimulai dengan koin-koin bersejarah yang mengubah hidup Bapak Sugun. Dengan rasa ingin tahu yang semakin membara dan tekanan hidup yang semakin berat, ia bersiap untuk menjelajahi jalan gelap menuju kekayaan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Setelah berhari-hari diliputi rasa penasaran dan keraguan, Bapak Sugun akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Pak Yono. Malam itu, suasana di warung terasa sepi setelah pelanggan terakhir pergi.
Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, dan aroma kuah lontong yang masih hangat mengisi udara. Sugun merasa jantungnya berdegup kencang saat ia memutuskan untuk berbicara dengan pemilik warung. "Pak Yono," panggil Sugun dengan suara bergetar. "Bisa bicara sebentar?" Pak Yono, seorang pria parubaya dengan wajah yang ramah namun misterius, menghentikan aktivitasnya dan menatap Sugun. "Ada apa, Sugun? Kau terlihat gelisah." Sugun mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya ingin tahu tentang koin-koin kuno yang sering muncul di sekitar sini. Apa itu benar-benar bagian dari ritual, Pak?" Wajah Pak Yono segera berubah, terlihat serius. "Koin-koin itu bukan sekadar benda biasa, Sugun. Mereka adalah bagian dari pesugihan yang kujalani. Setiap koin memiliki energinya sendiri, dan mereka adalah sarana untuk menarik kekayaan." Sugun merasa jantungnya berdegup lebih cepat lagi. "Pesugihan, maksud Bapak, seperti yang orang-orang bicarakan di luar sana?" Pak Yono mengangguk pelan. "Ya, pesugihan adalah praktik yang telah ada sejak lama. Dalam tradisi kita, banyak orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Namun, ada harga yang harus dibayar, Sugun. Tidak semua orang bisa menghadapinya." Sugun menelan ludah, merasakan ketegangan di antara mereka. "Apa syaratnya, Pak? Saya ingin tahu." Pak Yono memandang Sugun dengan tatapan serius. "Ada banyak hal yang harus kau korbankan. Tumbal bisa berupa barang berharga, atau bahkan sesuatu yang lebih dalam, seperti hubungan dengan orang-orang terdekatmu. Kau harus siap untuk menerima konsekuensi dari tindakanmu." Sugun merasakan gelombang rasa takut dan harapan sekaligus. Ia memikirkan keluarganya, yang selalu hidup dalam kesederhanaan. Gaji sebagai satpam tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan jika ada cara untuk mengubah nasib, mengapa tidak mencobanya? "Baiklah, saya akan melakukan apapun yang diperlukan," kata Sugun, suara tegas meskipun hatinya bergetar. Pak Yono tersenyum, tetapi ada nada yang mengkhawatirkan dalam senyumnya. "Ingat, Sugun, kekayaan yang datang dengan cepat bisa pergi lebih cepat. Kau harus melakukan ritual dengan sepenuh hati dan berkomitmen pada perjanjian yang telah kau buat." Malam itu, Sugun pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia merasa seolah-olah telah mengambil langkah pertama ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat wajah istrinya, Bu Rina, yang lelah setelah seharian bekerja. Melihatnya membuat hati Sugun bergetar, dan ia mulai meragukan keputusannya. Namun, beban utang dan kepayahan hidup terus menggerogoti pikirannya, menjadikannya semakin mantap untuk melanjutkan. Hari-hari berlalu, dan Sugun mulai mempersiapkan ritual pertamanya. Ia mengumpulkan barang-barang berharga yang dimilikinya, cincin warisan dari neneknya yang sudah tiada dan foto keluarga yang selalu ia simpan di dompet. Masing-masing barang itu memiliki kenangan yang mendalam, dan melepaskannya membuat hatinya berat. Namun, ia merasa inilah saatnya untuk mengambil risiko demi masa depan keluarganya. Malam ritual tiba, dan Sugun mendatangi warung setelah tutup. Pak Yono sudah menunggu, tampak khusyuk mempersiapkan segala sesuatunya. Di sudut warung, di mana cahaya lampu temaram menciptakan suasana magis, mereka mulai melakukan ritual. Sugun merasa jantungnya berdegup kencang, dan setiap detak seakan mengingatkannya akan apa yang akan ia korbankan. Pak Yono memimpin ritual dengan tenang. Ia menyalakan dupa, dan aroma harum menyelimuti ruangan. Sugun merasakan ketegangan yang aneh di udara, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang sedang mengamati. Dengan lembut, Pak Yono mengambil koin-koin kuno dan mencelupkannya ke dalam kuah lontong yang telah disiapkan. Ia mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan Sugun merasakan aliran energi yang kuat mengalir di sekeliling mereka. Ketika saatnya tiba, Sugun menyerahkan barang-barang berharga yang telah ia kumpulkan. Dengan berat hati, ia meletakkan cincin dan foto di atas meja. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang hilang dari dirinya. Seolah-olah, setiap barang yang ia lepaskan membawa bagian dari jiwanya bersamanya. Keesokan paginya,
Sugun terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa lebih ringan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Namun, saat ia pergi ke warung, keajaiban muncul. Pelanggan mulai memadati warung, dan pendapatan meningkat pesat. Sugun merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa penyesalan yang terus menghantuinya. Ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah diambil, dan pertanyaan-pertanyaan tentang harga kesuksesan mulai bermunculan di benaknya. Kehidupan Sugun berubah cepat, tetapi ia juga tahu bahwa langkah yang ia ambil membawa bahaya yang tidak bisa ia hindari. Dalam pencarian kekayaan, ia berhadapan dengan sisi gelap dari keputusannya. Apakah semua ini sepadan dengan apa yang telah ia korbankan? Pertarungan batin ini baru saja dimulai, dan perjalanan Sugun menuju pesugihan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah ritual pertama yang penuh harapan dan keajaiban, kehidupan Bapak Sugun mulai berputar di jalur yang berbeda. Pendapatan warung lontong balap Pak Yono melonjak drastis, dan Sugun merasakan kekayaan yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, di balik kesuksesan yang menggiurkan ini, ada bayangan gelap yang semakin mendekat. Malam itu, Sugun terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk menghantuinya, menggambarkan wajah-wajah orang-orang yang kehilangan sesuatu yang berharga. Ia melihat keluarganya, yang tampak semakin jauh, seolah-olah ada tirai tak terlihat yang memisahkan mereka. Rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya, tetapi ia berusaha menepisnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengkhianati kebahagiaan ini? Namun, saat ia beranjak untuk pergi ke warung, Sugun merasakan aura aneh di sekelilingnya. Suasana malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara-suara di luar terdengar lebih keras. Ia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan langkahnya. Di warung, Pak Yono sudah menunggu, tampak lebih serius daripada biasanya. Sugun, kita perlu melakukan ritual lagi, kata Pak Yono dengan nada mendesak. Kekayaan ini harus dipelihara. Tanpa ritual, kita akan kehilangan semuanya. Sugun merasa terombang-ambing. Ia tahu bahwa setiap ritual membawa risiko, tetapi rasa takut kehilangan membuatnya setuju. Apa yang perlu saya lakukan kali ini, Pak? Tanyanya, mencoba menyembunyikan keraguan di dalam hatinya. Setiap ritual memerlukan tumbal yang lebih besar, jelas Pak Yono. Kali ini, kau perlu membawa sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang akan memperkuat perjanjian kita dengan makhluk gaib. Sugun terdiam, merasakan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Ia berpikir sejenak, mengingat semua barang berharga yang ada dalam hidupnya. Namun, saat itu, ia merasakan dorongan kuat untuk mempertahankan kekayaannya. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan. Keesokan harinya, Sugun mulai mempersiapkan diri untuk ritual baru. Ia menyimpan barang-barang yang mungkin bisa dijadikan tumbal. Setelah berhari-hari memikirkan hal ini, akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan jam tangan warisan dari ayahnya, yang selalu ia kenakan. Itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya yang telah meninggal. Namun, ketidakpastian menghantuinya. Apa yang akan terjadi jika ia melakukan ini? Malam ritual tiba. Sugun merasa jantungnya berdegup kencang saat ia memasuki warung. Pak Yono sudah menyiapkan semua perlengkapan. Dupa dinyalakan, dan aroma harum mengisi ruangan. Koin-koin kuno dikeluarkan, bersinar dalam cahaya redup. Sugun merasakan ketegangan yang aneh di udara, seolah-olah ada kekuatan yang mengawasi mereka. Sugun, ingat, kau harus sepenuh hati dalam ritual ini, kata Pak Yono. Jangan ragu, setiap keraguan akan mengundang malapetaka. Dengan hati yang berat, Sugun meletakkan jam tangan di atas meja, di samping koin-koin yang bersinar. Pak Yono mulai mengucapkan mantra, dan Sugun merasakan aliran energi yang kuat. Namun, saat mantra mulai diucapkan, Sugun merasa ada yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada bisikan dari dunia lain. Ia merasakan seolah-olah kegelapan mulai menyelimuti mereka. Saat Pak Yono mencelupkan koin ke dalam kuah lontong dan mengucapkan mantra,
Sugun melihat bayangan-bayangan gelap muncul di dinding warung. Wajah-wajah yang ia lihat dalam mimpi buruknya mulai muncul, menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Rasa takut menyergapnya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah ritual selesai, Sugun pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lebih kaya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa kosong yang semakin dalam. Ia tidak bisa tidur malam itu, terbangun oleh suara-suara aneh dan bayangan yang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun pendapatan warung terus meningkat, kehidupan Sugun mulai terasa semakin tidak stabil. Keluarganya menjauh, dan istrinya, Bu Rina, mulai curiga. "Sugun, ada yang tidak beres denganmu," katanya suatu malam. "Kau sering pulang larut dan terlihat gelisah. Apa yang terjadi?" Sugun merasakan beban di dadanya. Ia tidak ingin membebani istrinya dengan kebenaran yang kelam. "Tidak ada apa-apa, Rina. Aku hanya lelah," jawabnya, berusaha menutupi ketakutannya. Namun, rasa bersalah terus menghantuinya. Sugun merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak pernah ia impikan. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang semakin parah, dan koin-koin yang dulunya tampak membawa keberuntungan kini terasa seperti kutukan. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari warung, Sugun melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tampak familiar, tetapi Sugun tidak bisa mengenalinya. Orang itu menatapnya dengan tatapan menembus, seolah-olah ingin memperingatkan Sugun tentang sesuatu yang mengerikan. Rasa takut menyergapnya, dan ia mempercepat langkahnya. Kekayaan yang didapat Sugun tidak sebanding dengan harga yang harus ia bayar. Dalam pencarian kekayaan, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang apa yang harus dikorbankan. Sugun mulai merasakan beban moral yang semakin berat. Apakah semua ini sepadan? Dalam kegelapan ritual yang ia jalani, ia merasa semakin kehilangan arah. Ritual kedua membuatnya terjebak dalam labirin kesuksesan yang penuh dengan bayang-bayang gelap. Sugun kini berada di titik di mana ia harus memilih, melanjutkan jalur pesugihan yang berbahaya atau mengakui kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Namun, pilihan itu bukanlah sesuatu yang mudah, dan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil mulai menghantui langkahnya. Kehidupan Bapak Sugun telah berubah drastis setelah melakukan ritual kedua. Pendapatan warung lontong balap Pak Yono terus meningkat, dan Sugun kini menjadi salah satu orang yang paling dihormati di komunitasnya. Namun, di balik kesuksesan yang menggiurkan ini, ada rasa cemas yang menghantui setiap langkahnya. Meskipun ia tampak berhasil, perasaan kosong di dalam hatinya semakin dalam. Setiap malam, Sugun terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya terengah-engah. Ia melihat wajah-wajah yang penuh penyesalan, orang-orang yang telah kehilangan sesuatu yang berharga. Bayangan-bayangan itu seolah mengingatkannya akan harga yang harus ia bayar untuk semua ini. Keluarganya, yang dulunya selalu bersamanya, kini mulai menjauh. Bu Rina, istrinya, seringkali menatapnya dengan cemas, dan anak-anaknya pun mulai merasa ada yang aneh dengan ayah mereka. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di meja makan, Rina bertanya, "Sugun, apa kau masih mencintai kita? Kau terlihat sangat jauh belakangan ini." Pertanyaan itu seperti pisau menembus hati Sugun. Ia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Rasa bersalah semakin menyelimutinya, tetapi ia berusaha tersenyum. "Aku hanya lelah, Rina. Semua ini demi kita," jawabnya, meski hatinya berontak. Dengan setiap hari yang berlalu, Sugun merasakan tekanan semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia raih tidak sebanding dengan kebahagiaan yang hilang. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di warung, tetapi bayang-bayang ritual masih menghantuinya. Setiap malam, saat ia melihat koin-koin kuno bersinar di atas meja, ia teringat akan tumbal yang telah ia korbankan dan rasa penyesalan yang terus menggerogoti jiwanya. Dalam keputusasaannya, Sugun mencari cara untuk mengubah nasibnya. Ia mendatangi Pak Yono lagi, berharap mendapatkan pencerahan. "Pak, bagaimana jika kita melakukan ritual lagi?
Mungkin ada cara untuk memperbaiki semuanya, katanya, meski hatinya bergetar. Pak Yono menatapnya dengan serius. Sugun, ingatlah bahwa setiap ritual datang dengan konsekuensi. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Aku tidak bisa menjamin bahwa ritual selanjutnya akan membawa perbaikan. Namun, Sugun merasa terjebak. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan. Ia ingin mengembalikan kebahagiaan keluarganya, meskipun ia tahu itu berarti mengorbankan lebih banyak lagi. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan ritual ketiga, berharap bisa memperoleh kekuatan yang lebih besar untuk mengubah segalanya. Malam ritual ketiga tiba, dan Sugun kembali ke warung. Suasana malam itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menanti di ujung jalan. Pak Yono telah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi kali ini, ada ketegangan yang lebih dalam di antara mereka. Sugun merasakan beban moral yang menggerogoti hatinya, tetapi rasa takut kehilangan keluarganya membuatnya terus maju. Sugun, kali ini kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Kita harus melakukan persembahan yang akan menarik perhatian makhluk gaib, kata Pak Yono. Apa kau siap? Sugun menelan ludah. Ia tahu bahwa apa yang diminta akan menjadi sesuatu yang lebih berat. Dalam keputusasaannya, ia mengingat kembali barang-barang yang berharga dalam hidupnya. Untuk ritual ini, ia memutuskan untuk membawa foto keluarga yang selalu ia simpan. Dengan hati yang berat, ia tahu bahwa ini akan menjadi salah satu pengorbanan terberat yang pernah ia lakukan. Saat malam ritual tiba, Sugun menyiapkan semua barang yang diperlukan. Dalam suasana tenang, Pak Yono mulai mengucapkan mantra, dan Sugun merasakan energi yang kuat mengelilingi mereka. Namun, saat ia meletakkan foto keluarga di atas meja, ia merasakan rasa sakit yang menusuk hatinya. Melihat wajah-wajah tersayangnya di foto itu seakan mengingatkan betapa jauh ia telah melangkah dari mereka. Ketika ritual berlangsung, Sugun mulai merasakan perubahan yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan-bayangan gelap kembali menghampiri. Ia merasa terjebak dalam labirin kegelapan yang semakin dalam, dan saat Pak Yono mencelupkan koin ke dalam kuah sambil mengucapkan mantra, Sugun merasakan ketidaknyamanan yang semakin kuat. Keesokan harinya, saat Sugun terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun pendapatan warung terus meningkat, ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Bu Rina tampak semakin cemas, dan anak-anaknya mulai menghindar. Sugun menyadari bahwa ia telah menempatkan kekayaan di atas segalanya, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Suatu malam, saat Sugun sedang duduk sendirian di warung, ia melihat bayangan gelap bergerak di sudut pandangannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Sugun merasakan ketakutan yang mendalam. Ia teringat akan wajah-wajah yang ia lihat dalam mimpi buruknya. Rasa takut menyergapnya. Dalam kegelapan malam, ia merasa terjebak dalam keputusasaannya. Kekayaan yang ia raih tidak sebanding dengan harga yang telah dibayarnya. Dalam pencarian untuk mengubah nasib, Sugun terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah ia inginkan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kadang-kadang, apa yang kita inginkan bisa menghancurkan segalanya. Kini, Sugun berada di ujung jurang, di mana langkah selanjutnya bisa menentukan nasibnya selamanya. Hidup Bapak Sugun telah memasuki fase yang paling gelap. Meskipun pendapatan warung lontong balap Pak Yono terus meningkat, kebahagiaan yang dulu ada dalam hidupnya perlahan memudar. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang sama, wajah-wajah penuh penyesalan dan kesedihan, seolah-olah mereka memperingatkannya tentang konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Hari demi hari, Sugun merasa semakin terasing dari keluarganya. Istrinya, Bu Rina, terlihat semakin cemas dan kurang berkomunikasi. Anak-anaknya pun mulai menjauh, tidak lagi bermain di dekatnya seperti dulu. Sugun merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak ada artinya, dan perasaan kosong di dalam hatinya semakin dalam. Ia berusaha untuk tetap tegar, tetapi rasa penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Suatu malam,
Saat Sugun duduk sendirian di warung, ia melihat Pak Yono menghampirinya dengan wajah serius. "Sugun, aku rasa kita perlu berbicara," kata Pak Yono. "Ada sesuatu yang tidak beres." Sugun merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Bapak?" tanyanya, meski ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Energi dari ritual terakhir sangat kuat, tetapi ada dampak negatif yang mengikutinya. "Makhluk yang kita hubungi tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan," kata Pak Yono, suaranya tegas. "Kau harus bersiap menghadapi konsekuensinya." Sugun merasa panik. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan terlalu banyak, tetapi tidak pernah membayangkan akan ada dampak yang lebih besar lagi. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak bisa kehilangan segalanya," pinta Sugun, suaranya bergetar. "Berkali-kali aku ingatkan, setiap keputusan ada harganya. Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus melakukan ritual terakhir. Sebuah pengorbanan yang tidak akan pernah kau lupakan," jawab Pak Yono, matanya tajam menatap Sugun. Malam itu, Sugun pulang dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa ritual terakhir akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang menyelimuti. Apa yang akan ia korbankan kali ini? Dan apakah pengorbanan itu sepadan? Keesokan harinya, Sugun memutuskan untuk berbicara dengan Bu Rina. Ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran dari istrinya. "Rina, aku perlu jujur padamu. Semuanya tidak seperti yang kau kira," katanya, suaranya bergetar. Bu Rina menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Apa maksudmu, Sugun? Apa yang kau sembunyikan dari aku?" "Aku melakukan pesugihan. Aku telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan," ungkap Sugun, merasa berat mengucapkan kata-kata itu. "Dan sekarang, aku merasa terjebak. Aku tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya." Air mata mengalir di wajah Bu Rina. "Sugun, kenapa kau tidak memberitahu aku lebih awal? Kita bisa mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini. Kita tidak perlu mengambil jalan yang berbahaya," katanya, suaranya penuh kesedihan. Sugun merasa remuk. Ia tahu bahwa keputusannya telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. "Aku sangat menyesal, Rina. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita," jawabnya, hatinya dipenuhi penyesalan. Malam ritual terakhir tiba, dan Sugun merasa tertekan. Ia tahu bahwa pengorbanan kali ini akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Di warung, Pak Yono sudah menunggu, dan suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. "Kau sudah siap?" tanya Pak Yono, suaranya datar. Sugun mengangguk, meski hatinya bergetar. Ia telah memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga, bukan lagi benda mati, tetapi bagian dari dirinya sendiri. "Aku akan mengorbankan ingatan tentang keluargaku. Jika itu yang dibutuhkan untuk menghentikan semua ini," kata Sugun dengan suara bergetar. "Ini adalah keputusan yang sangat berbahaya," peringatan Pak Yono. "Kau tidak akan bisa kembali setelah ini." Sugun menatap koin-koin kuno yang bersinar di atas meja, merasakan ketegangan di udara. Tanpa ragu, ia meletakkan sebuah foto keluarga di atas meja dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Yono. Dalam sekejap, Sugun merasakan aliran energi yang kuat mengelilinginya, dan saat itu juga, ia merasakan ingatannya tentang keluarganya mulai menghilang. Setelah ritual selesai, Sugun merasa ringan, tetapi juga kosong. Ia menatap ke arah tempat di mana foto keluarganya dulu berada, tetapi semua kenangan tentang mereka telah lenyap. Tidak ada lagi senyuman anak-anaknya, tidak ada lagi tawa Bu Rina yang selalu menghiburnya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi di saat yang sama, ia merasakan rasa lega. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sugun tampak hidup kembali, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang dulu, dan keberuntungan yang ia cari-cari kini terasa hampa. Ia merasa terasing dari dunia, terjebak dalam kesepian yang mendalam. Keluarga yang dulu menjadi sumber kekuatannya kini hanya menjadi bayangan yang samar. Suatu malam, saat Sugun duduk sendirian di warung,
ia melihat bayangan gelap melintas di depan matanya. Bayangan itu tampak familiar, seolah-olah ingin memperingatkannya sekali lagi. Sugun merasakan ketakutan yang dalam, menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Akhirnya, Sugun menyadari bahwa pencarian kekayaan telah mengambil lebih banyak dari dirinya daripada yang ia dapatkan. Dalam pencarian untuk mengubah nasib, ia telah mengorbankan segalanya, termasuk yang paling berharga dalam hidupnya, keluarganya. Kini, ia terjebak dalam kesedihan dan penyesalan yang tak terhindarkan, merindukan waktu-waktu yang telah berlalu, dan menyadari bahwa kadang-kadang, lebih baik untuk hidup dalam kesederhanaan daripada terjebak dalam keserakahan yang membawa kehampaan. Cerita Bapak Sugun berakhir dalam kesedihan yang mendalam. Ia kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga jati dirinya. Dalam pencarian yang gelap, ia menemukan bahwa terkadang, harga yang dibayar untuk kekayaan bisa jauh lebih mahal daripada yang kita kira. Dalam kesunyian malam, Sugun berjanji untuk tidak pernah lagi mencari jalan pintas menuju kekayaan, tetapi semua itu sudah terlambat. Kini, ia harus hidup dengan penyesalan yang tak bisa diubah. Cerita Bapak Sugun mengandung beberapa hikmah kehidupan yang dapat diambil, antara lain. 1. Harga dari keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi. Dalam pencarian kekayaan, Sugun harus membayar harga yang sangat mahal, termasuk kehilangan keluarganya. Ini mengingatkan kita untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar. 2. Nilai keluarga dan hubungan. Kekayaan tidak ada artinya jika kita harus mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Hubungan dengan keluarga dan teman jauh lebih berharga daripada materi. Mengutamakan hubungan yang sehat dan saling mendukung adalah kunci kebahagiaan. 3. Kesederhanaan vs. keserakahan. Dalam cerita ini, pencarian kekayaan berujung pada kesepian dan penyesalan. Terkadang, hidup sederhana dengan apa yang kita miliki dapat membawa kebahagiaan lebih besar daripada mengejar kekayaan yang tidak pasti. 4. Dampak dari pilihan. Pilihan untuk melakukan pesugihan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Ini mengajarkan kita bahwa jalan pintas menuju kesuksesan seringkali membawa risiko yang tidak sebanding. 5. Refleksi diri. Sugun mengalami konflik batin yang mendalam dan akhirnya menyadari kesalahan yang telah ia buat. Ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan refleksi diri dan mengevaluasi tindakan kita, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang kita pegang. 6. Pentingnya keberanian untuk berubah. Meskipun Sugun terjebak dalam kesuksesan yang tidak memuaskan, ia akhirnya mencoba untuk keluar dari kegelapan tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa selalu ada jalan untuk memperbaiki kesalahan kita, asalkan kita memiliki keberanian untuk mengambil langkah itu. 7. Kepuasan dalam hidup sehari-hari. Kebahagiaan sering kali ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana, bukan dalam pencarian kekayaan. Menghargai momen-momen kecil dalam hidup dapat membawa kepuasan yang lebih dalam. Melalui perjalanan Sugun, kita belajar bahwa pencarian akan kekayaan dan kesuksesan harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan hubungan yang kita jalani. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati.